Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam pada tahun 2026. Perkenalkan, saya Miftahul Hidayah, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan NIM 250109113639. Pada hari ini Selasa tanggal 20 bulan Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah Dasar Negeri 126 Perintis di kelas 6 dengan materi puasa sunnah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan maju ke depan untuk memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Ya, berat. Sebelum mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Siapa hari ini teman kalian yang tidak berangkat sekolah? Ada semua, Bu. Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan supaya biar bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Oke. Apa kabarnya anak ibu hari ini? Baik, Bu. Ada yang sakit? Tidak. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Anak-anak silakan berdiri.
bagi umat muslim, menahan lapar, haus dan hawa, nafsu makan dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari selama bulan Ramadan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kalau manfaat puasa Ramadan siapa yang tahu? Ayo Rafa, apa itu manfaat puasa Ramadan? Ada apa saja? 1. Meningkatkan ketakwaan dan iman. 2. Menjadikan badan sehat. 3. Melatih kedisiplinan, kejujuran, dan kesabaran diri. Puasa Ramadan itu hukumnya apa? Wajib. Bagi setiap muslim. Puasa Ramadan selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang puasa sunnah. Siapa yang tahu apa itu puasa sunnah? Tidak ada yang tahu apa itu puasa sunnah. Puasa sunnah itu contohnya seperti puasa Senin dan Kamis. Nah, siapa di sini yang pernah berpuasa di hari Senin dan Kamis? Semuanya tidak ada yang tidak pernah puasa Senin dan Kamis? Ada yang berpuasa Senin dan Kamis. Nah, bagaimana rasanya ketika kalian melakukan puasa Senin dan Kamis? Ayo Bila, rasanya bagaimana Bila ketika kamu melakukan puasa Senin dan Kamis? Awal-awal terasa berat, tapi seiring waktu maka akan terbiasa dan tenang. Oke, awal-awal mungkin terasa berat ya, tapi lama-kelamaan karena terbiasa maka menjadi lebih ringan. Oke, kita di sini Ibu mempunyai tepuk puasa sunnah. Mari kita tepuk puasa sunnah yuk. 1, 2, 3, tepuk puasa sunnah. Senin Kamis, Ayam Nubin, Hari Arafah, Hari Asyura, 6 Syawal, puasa Daud, dapat pahala. Masya Allah. Ini ada beberapa puasa sunnah. Yang pertama yaitu ada Senin Kamis. Yang kedua Ayam Nubin. Yang ketiga Hari Arafah. Selanjutnya Hari Asyura. Terus 6 Syawal dan puasa Daud. Ini namanya puasa sunnah. Puasa Senin Kamis itu dilakukannya hari apa? Senin dan Kamis. Di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, kita akan melaksanakan pembelajaran tentang puasa sunnah. Yaitu sebelum kita melaksanakan pembelajaran, di sini ada tujuan pembelajaran. Di sini ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan minimal 5 jenis puasa sunnah beserta waktunya. Jadi nanti kalian itu mampu untuk menyebutkan jenis-jenis puasa sunnah. Yang kedua, peserta didik mampu mendiskusikan hikmah puasa sunnah dalam kelompok dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu merefleksikan komitmen pribadi untuk mengamalkan puasa sunnah guna memperkuat keimanan. Nah, nanti yang kedua ini kalian berdiskusi untuk membahas hikmah puasa sunnah dan menghubungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan melihat video pembelajaran pada hari ini. Silakan kalian keluarkan buku sama penanya terlebih dahulu.
saja yang sudah dijelaskan dalam video tadi. Oke, Cika. Puasa Senin Kamis, Terus? puasa Daud, puasa Afarah, puasa Asyura, puasa Syawal, puasa Syaban, puasa Ayyamul Bid, Puasa Ayyamul Bid. Habis itu puasa Tasu'a. puasa Tasu'a. Kami menyebutkan kembali puasa Sunnah. Ada apa saja? Ayo Sali. 1 Syaban, 2 Syawal, 3 puasa Arafah, 4 puasa Ayyamul Bid, 5 puasa Daud, 6 puasa Senin dan Kamis, 7 puasa Tasu'a. Puasa Daud itu puasa yang bagaimana, Sali? Puasa sehari dan 3 sehari paling utama puasa sunnah. Ya, puasa Daud itu puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Kalau puasa Senin dan Kamis itu waktunya kapan? Seminggu 2 kali, ya setiap hari Senin dan Kamis. Kalau puasa Ayyamul Bid itu dilakukannya waktunya kapan? Setiap tanggal 13, 14, dan 15 di setiap bulannya. Selanjutnya yaitu apa itu puasa? Ayo Adit silakan dibaca. Puasa berasal dari kata sawum, siang yang artinya menahan diri. Menurut istilah puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal yang membatalkan sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa merupakan rukun Islam ketiga. Tujuan untuk mendekatkan diri pada Allah dan mendapat ganjaran. Oke. Puasa itu berasal dari saum atau siam yang artinya menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari godaan setan. Habis itu sedangkan menurut istilah puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Sejak kapan? Iya, sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari kita tidak boleh makan dan minum. Puasa merupakan rukun Islam yang ketiga. Nah, tujuan dari puasa untuk mendekatkan diri dan mendapatkan ganjaran. Selain itu, puasa juga menjadikan tubuh kita menjadi sehat. Nah, hukum puasa. Di sini hukum puasa itu ada wajib, sunnah, makruh, haram. Kalau wajib itu yang bagaimana, David? Kerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa, contoh puasa Ramadan. Iya, puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan kita mendapat dosa. Kalau dikerjakan mendapat pahala. Selanjutnya, Dimas, hukum puasa. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, contoh puasa Senin Kamis. Iya, puasa Senin Kamis itu puasa sunnah. Jadi kalau kalian mengerjakannya, kalian mendapat pahala. Kalau ditinggalkan, kalian tidak mendapat dosa. Ya, karena minggu lalu kita sudah membuat kelompok, Ibu akan memberikan lembar kerja dan kalian kerjakan per kelompoknya. Setiap kelompok sudah mendapatkan lembar kerja. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana cara kalian mengerjakan lembar kerja tersebut. Nah, setelah kalian memperhatikan video pembelajaran tentang puasa sunnah yang ditayangkan tadi, kalian kemudian berdiskusi untuk mengisi tabel pemetaan puasa sunnah. Nah, setelah itu kalian nanti mempresentasikannya ke depan. Jadi setiap kelompok nanti maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Sekarang boleh dikerjakan tugas kelompoknya.
ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan baik untuk kesehatan tubuh. 2. Puasa Ayyamul Bid. Waktu pelaksanaan setiap tanggal 13, 14, 15 pada bulan Hijriah. Hikmah keutamaan mendapatkan pahala. 3. Puasa Syawal. Waktu pelaksanaan 6 hari setelah Idul Fitri. Hikmah keutamaan meningkatkan ketakwaan dan iman. 4. Puasa Arafah. Waktu pelaksanaan pada Zulhijriah sehari sebelum Idul Adha. Hikmah keutamaan menghapus dosa setahun lalu. 5. Puasa Daud. Waktu pelaksanaan puasa sehari tidak puasa. Meneladani kebiasaan Nabi Daud alaihi wasallam. Sekian dari kami. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menyelesaikan hasil diskusinya dan juga mempresentasikannya ke depan. Bagaimana tanggapan kalian tentang kelompok 1? Bagus atau tidak? Oke, selanjutnya yaitu presentasi dari kelompok 2. Kelompok 2 dipersilakan maju ke depan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak akan basa-basi. Berdirinya kami di sini bukan karena tidak dikasih kursi, tapi kami akan presentasi. Jenis puasa sunnah. 1. Puasa Senin Kamis. Waktu pelaksanaan setiap hari Senin dan Kamis. Hikmah atau keutamaan. Contoh meneladani kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan baik untuk kesehatan tubuh. 2. Puasa Ayyamul Bid. Pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Hikmah atau keutamaan meniru amalan Nabi Musa alaihissalam. 3. Puasa Syawal. 6 hari setelah Idul Fitri. 6 Syawal. Hikmah atau keutamaan Ramadan lalu tambah 6 hari Syawal seperti puasa setahun penuh. 4. Puasa Arafah. Pada Zulhijjah, hari sebelum Idul Adha, menghapus dosa setahun lalu dan setahun mendatang. 5. Puasa Daud. Seluruh tahun kecuali hari larangan. Puasa sehari, ya tidak sehari, paling utama puasa sunnah. Terima kasih kepada teman-teman yang saya hormati karena sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih kepada kelompok 2. Bagaimana teman-teman kelompok 2 penampilannya? Bagus atau tidak? Setelah kalian mengerjakan hasil kelompoknya tadi, di situ sudah dijelaskan ada beberapa macam puasa sunnah. Ada puasa apa saja?
dianggap puasa 1 tahun penuh. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas evaluasi, tetapi ini tidak dikerjakan per kelompok. Ini dikerjakan secara mandiri. Oke? Jangan lupa dikasih nama biar tidak tertukar oleh temannya. Silakan kalian kerjakan secara mandiri. Selesai? Kalau sudah, silakan tugasnya dikumpul ke depan. Siapa yang belum mengumpul tugasnya? Oh, sudah semua. Oke, baik. Selanjutnya yaitu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya yaitu puasa sunnah adalah ibadah anjuran yang penuh pahala. Kita dianjurkan untuk puasa sunnah agar kita mendapatkan pahala. Kesimpulan yang kedua yaitu puasa sunnah itu jenisnya beragam. Ada apa saja? Senin, Kamis, ketentuannya sama dengan puasa wajib tetapi berbeda. Sama, puasa sunnah itu sama dengan puasa wajib ketentuannya, cuma berbeda di niat. Sama-sama menahan lapar dan haus, sama-sama menahan kesabaran, tapi niatnya berbeda. Yang selanjutnya yaitu hikmahnya yaitu menambah takwa, pahala, dan kesehatan. Hikmah berpuasa itu kita semakin bertakwa, kita mendapatkan pahala, habis itu mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu juga badan kita menjadi lebih sehat. Puasa sunnah mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, sebelum ibu menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, siapa yang ingin mengulang kembali apa saja jenis puasa yang sudah kita pelajari tadi? Oke, Sali. Puasa sunnah, jenis dan waktu pelaksanaannya. 1. Puasa Senin dan Kamis diamalkan setiap minggu pada hari Senin dan Kamis. Rasulullah SAW bersabda, amal-amal anak Adam disampaikan pada Senin dan Kamis, maka aku sukai amal itu disampaikan sedang aku berpuasa. Ada lagi? Mulai subuh hingga maghrib malam hari. Oke, ada lagi yang ingin menyebutkan jenis-jenis puasa apa saja yang telah kita pelajari tadi? Ayo, Anita. Enggak, puasa Ayyamul Bid. Puasa pada tanggal 13, 14, 15 setelah bulan Hijriah. 5. Meniru amalan Nabi Musa alaihissalam waktu selama 3 hari berturut-turut di bulan apapun kecuali Ramadan.
Sudah? Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin menegaskan kembali makna pembelajaran kita pada pagi hari ini. Puasa sunnah adalah amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membangun disiplin hidup. Minggu depan kita akan belajar tentang hikmah dan cara niat puasa sunnah. Nah, minggu depan kita belajar materi tentang hikmah dan cara niat puasa sunnah. Kalau tadi kita belajar tentang jenis-jenis puasa sunnah, minggu depan kita belajar tentang niatnya. Jadi setiap puasa itu ada niatnya. Oke. Siapa yang memimpin doa hari ini? Siap, gerak. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Beri salam kepada guru-guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di rumah kalian tetap belajar. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan oleh Allah. Amin.